Tapi yang jelas ketika kamu bilang aku tidak hanya butuh uang mas, dan kemudian dia mulai keheranan loh. Jadi kamu butuhnya opo dek? Kamu mau opo meneh? Hah? Gitu. Dan kamu sudah lama menjalani kehidupan seolah-olah sendiri sebagai Queen of Pentacles di sini. Ya. Ini bisa jadi kamu itu bukan istri sah ya, mohon maaf. Ini biasa readingan-readingan perempuan-perempuan yang dijadikan sebagai apa? Ya, gitulah ya, you know maksud aku. Nah, kamu di-provide uang banyak, kamu dikasih uang banyak-banyak gitu, tapi kamu selalu menganggap dirimu kesepian sendirian di masa lalu. Kalau kamu tidak bisa membuatku bahagia, maka aku akan menggunakan uangmu untuk mencari kebahagiaan di tempat lain. Aku pokoknya nggak mau lagi duit kamu mas, biar gimana pun. Penthouse sebesar 5 miliar kamu kasih pun aku nggak mau lagi. Oke, kemudian seblak seharga 10 juta per porsi pun aku tidak akan mau lagi gitu. Tapi dalam hati ya ampun, gimana nih kalau aku tinggalin? Terus ntar kalau aku tinggalin itu tas Gucci bisa aku bawa nggak ya? Kurang lebih begitu ya. King hanya akan bisa kalah ketika berhadapan dengan Queen yang cantik. Ya. Raja mana mau menundukkan kepala kepada siapapun selain kepada seorang wanita cantik. Hai Libra, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian selalu sehat-sehat saja ya. Di tahun 2022 ini semuanya berjalan lancar guys. Di awal tahun, mudah-mudahan begitu ya. Aku mau bilang makasih untuk kalian yang sudah kembali ke channel ini guys ya. Artinya kalian sudah subscribe dan kemudian sudah mengaktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih banyak ya. Untuk yang baru pertama kali mampir ke channel ini, halo, aku Ray, aku adalah tarot reader dan ini adalah Be Delightful Channel. Channel ini adalah channel untuk apa ya kali ini biar nggak ngebosanin ya. Channel untuk bersenang-senang ya, bersenang-senang belum pernah dipakai kayaknya ya. Ya, bersenang-senang guys ya. Ini channel hiburan guys ya. Kalian bisa lihat ada tangan dua, kemudian ada kartu. Itu adalah hiburan paling happening ya. Yang lagi ngetren saat ini guys. Bayangin coba ya, ada semua gitu ya. Terus kemudian ada dua tangan yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan mukanya gitu. Terus ada kartu yang berkeluaran. Kemudian ada suara yang bercerita. Itulah hiburan di channel ini, oke? Oke Libra, sesuai dengan janjiku di video sebelumnya di 15 hari pertama bulan Januari, kalian terlambat untuk mendengar atau melihat video readingan kalian ya. Jadi aku berjanji akan membuat readingan air sign pertama kali di 15 hari terakhir di bulan Januari. Oke, ada Aquarius, Libra, dan Gemini yang akan pertama sekali tayang ya. Untuk 15 hari terakhir di bulan Januari, oke. Ini adalah love reading untuk kalian Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Libra, artinya tidak semua Libra di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang aku ceritakan sebentar lagi ya. Selain itu energi juga sifatnya reversible. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Libra, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi kepo sama kalian, oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengambil 10 kartu seperti biasa dengan sistem Celtic Cross, dan masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lainnya dari deck tarot yang berbeda untuk mendapatkan informasi paling lengkap ya tentang situasi yang kalian hadapi di akhir bulan Januari 2022, oke? Silakan mencek Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian guys untuk mendapatkan readingan yang paling akurat. Oke. Bukan ini kartu yang akan kita pakai guys, ini kartu klarifikasi. Kartu yang akan kita pakai adalah kartu super big, super duper big ini ya. Ini kartu baru guys, aku dapat hadiah dari kakak aku ya. Bagus kartunya. Tapi gedenya segede gaban guys. Untuk mengshuffle-nya ini butuh effort yang luar biasa ya. Butuh ketangguhan tangan. Let's see. Oke. Halo Libra. I love you Libra. Tuh kan. Challenging sekali guys ya. Seperti kehidupan kalian yang sangat challenging guys. Ya dimana-mana hidup itu challenging ya. Mudah-mudahan gak terlalu berisik ya. Karena kartunya setebal kayu guys. Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus love reading untuk 15 hari terakhir di bulan Januari. Let's see apakah sudah ada Libra yang mau masuk guys. Hampir kayak ngangkat dumbbell guys. Oke, halo Libra. Apakah sudah ada Libraku yang datang?
My Libra. Bolehkah aku memanggilmu Libraku? Cie Libraku. Ya nggak apa-apa lah ya, kita kan berteman ya. Kita kan saudara, kita semua bersaudara guys. Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Apa cerita? Kalian sudah datang belum Libra? Katanya, ayo kita berantem. Kenapa? Karena aku menemukan sesuatu tentangmu yang selama ini kamu rahasiakan. The Moon dan The Page of Swords. Ada rahasia yang terungkap guys, Libra. Kenapa rahasia itu harus terungkap di saat-saat yang tidak tepat ya? Seharusnya rahasia biarlah tetap menjadi rahasia. Tapi sayangnya di hidup ini ya gitu. Yang namanya rahasia pasti akan terbongkar guys. Yang namanya kebusukan pasti akan terkuak ya. Bangkai yang disimpan itu akan... ada flipper. Queen of Wands. Kayaknya ada satu lagi deh. Enggak ya. Queen of Wands, aku membuka pilihanku untuk siapa saja ya. Terkait dengan rahasia yang terbongkar tadi. Ya gitu ya, yang namanya sesuatu yang disimpan pasti akan terkuak. Karena ini dunia guys, tidak ada yang bisa disimpan selamanya. Dunia ini fana. Halo Libra, biar aku nggak kebanyakan ngomong. Segeralah datang Libra. Oke, udah datang guys. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini siap untuk dipakai oleh Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus yang membawa energi kolektif untuk kalian ya di 15 hari terakhir bulan Januari 2022. Hai Libra, I love you Libra. Ayo kita bicara Libra. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka yang menonton saat ini? Deck ini gede sekali. Oh, The Tower, Libra. Kalian nangis ya. Aduh. Ini adalah bottom of the deck ya. Untuk energi kolektif Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus di 15 hari terakhir bulan Januari 2022 ada The Tower datang guys ya. Mungkin ada final call selama ini yang datang, tapi kalian abaikan guys. The Judgment sudah muncul ya di 15 hari pertama Januari ataupun mungkin di bulan Desember. Hey Libra, lakukan ini sekarang juga, tapi kalian mengabaikannya. Ketika The Judgment kalian abaikan, muncul The Tower guys. The Tower ini akan sangat menyakitkan. Ini kayak ada punishment untuk kalian. Tapi percayalah guys, Tuhan itu tidak akan menyakiti kalian in purpose ya, dengan sengaja tidak, atau dengan berniat jahat tidak. Universe itu sayang sama kalian guys ya. Karena itulah dikeluarkan kartu The Tower ini. Kalian disengat petir ya, supaya kalian segera kembali ke jalur yang benar. Ke jalur yang tepat. Karena memang tipe manusia beda-beda ya. Mungkin Libra kolektif saat ini tipe yang harus digetok dulu baru mau bergerak. Itu yang aku lihat ya ketika The Tower muncul. Tapi apapun itu, The Tower itu tujuannya baik ya untuk kalian Libra. Baik sekali untuk kalian. The Tower itu akan mengembalikan kalian ke posisi di mana seharusnya kalian berada. Jangan bermain-main lagi di situ ya, di tempat yang salah. Kembali ke jalur yang benar. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, let's see Libra, ada apa? Libra, what's going on in our life? Cepat sekali. Queen of Wands. Oh, ini tadi yang mau muncul guys. Aku membuka pilihanku kepada siapapun. Aku cantik, aku berkarisma, suaraku lembut, aku pintar nyanyi, aku pintar nari, aku pintar bisnis, aku jago dalam pekerjaanku, aku ahli dalam bidangku. Jadi aku bisa mendapatkan siapapun yang aku mau. Really? Ya begitulah kata Libra ya. Kata sebagian Libra di luar sana. Karena ini adalah energi kolektif, oke? Kita akan ambil kartunya versi lengkap dulu. Nanti aku ceritakan satu persatu kepada kalian guys seperti biasa ya. I love this deck. Bagus sekali guys. I love it very much. Thank you my sister. Oke, wow. Wow. Two of Cups. Iya, kalian berdua saling mencintai ya. Tapi nanti itu di extended video. Oke, bottom of the deck ada the Ace of Pentacles. Tadi muncul The Tower di bawah ya. Dan kemudian seperti biasa aku bilang kalau Tuhan itu tidak akan pernah menyakiti kalian on purpose dengan tujuan jahat kepada kalian, tidak ya. Universe itu sayang guys sama kalian, sayang sama kita semua ya. Ace of Pentacles ini adalah hadiah dalam jumlah yang besar terkait dengan Pentacles mungkin ya, terkait dengan hal-hal duniawi ya. Ketika kalian mendapatkan Ace of Pentacles, artinya kalian memang layak untuk
menerimanya. Ya. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kalian yang berat. Aku rasa yang berat itu akan terlihat di sini nanti ya. Karena ini adalah bottom of the deck yang segera naik ke permukaan ya. Energi yang kuat ya, yang sama kuatnya dengan center of the reading, tapi belum terlihat, kalian belum merasakannya, nanti akan segera naik ke permukaannya. Tapi yang jelas, orang yang mendapatkan Ace of Pentacles, karena dia telah berhasil menyelesaikan satu challenge dalam hidupnya, challenge yang diberikan oleh universe ya. Ace of Pentacles, keren. Oke Libra, aku jadi bersemangat melanjutkan readingan ini. Mudah-mudahan kedepannya bagus, oke? Di center of the reading ada the Queen of Wands yang di cross dengan the Star. Oke, the Star itu adalah mental clarity, oke? Kalian menganggap bahwa kalian membuka pilihan kepada siapapun ya. I want it, I get it. Tapi jauh di dalam hati kalian ada sesuatu yang tidak jelas, guys. Apa itu, guys? Karena the Star itu kartu clarity. Ketika dia datang tegak, ya, ketika dia datang terbalik itu ada sesuatu yang tidak jelas, oke? Ketika dia datang miring itu adalah challenge untuk kalian ya. Ada yang harus kalian dapatkan terkait dengan clarity, kejelasan terhadap suatu situasi tertentu di dalam hidup kalian saat ini. Oke, even kalian belagak sombong guys. Queen of Wands ini ada energi-energi sombongnya guys ya. Karena memang dia cantik guys, Queen of Wands ya. Ganteng ya, tidak terpaku pada jenis kelamin tertentu ya, karena memang tarot tidak mengenal jenis kelamin. Bisa jadi laki-laki tapi punya energi Queen of Wands atau energi feminim, dan bisa jadi perempuan ya. Tapi yang jelas ada semacam arogansi di sini aku rasakan ya, yang terkait dalam mendapatkan suatu relationship. Oke. Tapi jauh di dalam hatinya dia ingin sesuatu yang jelas. Apa itu yang jelas? Aku nggak tahu. Nanti kita klarifikasi ya. Ada yang nggak jelas guys. Di balik arogansinya, Libra ini menyimpan sesuatu yang menurut dia tidak jelas, tapi tidak dia tunjukkan kepada semua orang ya. Ada ketakutan, ada keraguan-raguan. The Star ini seperti berada di dalam terowongan gitu, dan pintu keluarnya belum kelihatan ketika dia datangnya miring. Itu yang dirasakan Libra saat ini, yang lagi kita omongin ini ya. Even dia itu arogan, oke. Di fokus ada the Eight of Cups. Ada orang yang berfokus ingin meninggalkan sesuatu atau ingin meninggalkan sesuatu atau seseorang ya. Terkait dengan rahasia yang ditemukan, aku rasa ada energi The Moon di sini guys. Tadi juga ketika aku shuffle di awal, pertama ada The Moon keluar ya, The Moon, dan kemudian the Page of Sword. Ada rahasia yang terungkap dan kemudian seseorang mau marah gitu ya. Dan aku rasa ini ada kaitannya dengan The Moon, karena tadi mataku terpaku atau terfokus ke sini aja nih ya. Eight of Cups ini memang meninggalkan sesuatu yang terlihat bening guys. Bayangkan ada 8 cups emas ditinggalkan gitu. Tapi aku rasa terkait dengan ini. Ada kebenaran yang terungkap, kemudian seseorang terpaksa harus meninggalkan yang bening dan kemudian pergi ya. Ini adalah kartu fokus, dia belum pergi. Dia masih menimbang-nimbang pergi nggak sih? Soalnya di sini ada tas Gucci guys di lemari gue. Di lemari gue ada tas Louis Vuitton. Di lemari gue itu baju-baju branded semua, ada Versace, ada apa segala macam. Pergi nggak ya gitu? Karena itulah Eight of Cups itu ya. Sesuatu yang berkilauan ya, sesuatu yang terlihat indah bagi kebanyakan orang. Oke, tapi ada rahasia yang kamu temui, kamu ketahui Libra ya, aku rasa, dan kamu berfokus untuk meninggalkan situasi tertentu terkait dengan rahasia atau kebenaran itu, oke? Kemudian di target ada Seven of Cups. Setelah kamu pergi, kamu kemudian menargetkan untuk membuka kembali dirimu terhadap peluang-peluang cinta yang datang kepadamu atau peluang-peluang relationship baru yang datang kepadamu, oke? Di recent past, baru-baru ini terjadi, ada the Wheel of Fortune. Aku rasa ini terkait dengan takdirmu yang harus terjadi ya. Wheel of Fortune itu selalu membawa keberuntungan guys. Ini adalah roda yang diputar ketika seseorang berhasil menyelesaikan satu challenge ya. Banyak challenge di dalam hidup kita, oke. Tidak semua orang bisa berhasil melaluinya, oke. Ketika kita berhasil melewati satu challenge dengan baik, kemudian roda ini akan diputar oleh universe, dan kemudian datanglah hadiah untuk kita. Hey Libra, kamu telah berhasil menyelesaikan satu challenge. Kamu berhak untuk mendapatkan 1 kali putaran Wheel of Fortune. Dan semua kotaknya Wheel of Fortune di tarot itu ada isinya guys. Isinya itu Ace ya. Ace of Cups itu kamu bisa jadi mendapatkan cinta. Ace of Pentacles itu kamu mendapatkan duit ya, dalam jumlah yang besar atau harta duniawi ya. Kemudian Ace of Wands itu kamu mendapatkan kecerdasan, hikmat baru. Dan Ace of Sword itu kamu mendapatkan keberanian, nyali guys biasanya ya. Dan
setiap kali Wheel of Fortune keluar, ada hadiah untuk kamu. Di masa lalu aku lihat, oke? Dan di masa depan ada adjustment. Setelah kamu mendapatkan hadiah, kemudian kamu dikasih peringatan terakhir. Ini adalah final call ya, terakhir. Sebelum The Tower muncul, kamu harus segera melakukan sesuatu. Dan kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan itu ya. Libra, kamu sudah tahu guys, ya, sudah tahu. Hanya saja kamu masih menunda-nunda. Tunda aja lagi sampai nanti The Tower muncul ya. Kalau The Tower udah muncul baru nangis ya. Ya biasa sih begitu manusia, oke? Kita akan segera mengklarifikasi guys, supaya tidak membuang waktu terlalu lama guys. Yang kita akan mulai dari Ace of Pentacles. Inilah hadiahmu itu guys. Hadiah The Wheel of Fortune tadi ya. Wheel of Fortune ketika diputar gerjek sama universe. Setelah kamu menyelesaikan satu challenge dalam hidupmu, maka kamu akan mendapat hadiah berupa Ace ya. Kadang-kadang orang mendapat satu Ace, kadang-kadang 2 Ace, kadang 3 Ace. Ada yang mendapat 4 Ace sekaligus ya. 4 Aces katanya. Itulah yang angka 4444 biasanya kalau kalian resonate dengan numerologi ya. Oke, ini tadi udah di shuffle belum? Shuffle lagi katanya. Let me clarify the Ace of Pentacles please. Hadiah yang didapatkan oleh Libra terkait dengan challenge yang sudah berhasil dia lakukan dengan sebaik-baiknya. What this is all about, angels, thank you. Oke, bottom of the deck ada the King of Wands, kamu adalah Queen of Wands. Yes. Akan ada seseorang yang datang untukmu guys ya. Orang yang baru guys. Dan ada page juga aku lihat di sini untuk Pentacles dalam hal keuangan juga ya. Ada kartu Temperance dan the Page of Wands. Wands dan Pentacles. Aries, Leo, Sagittarius dan Taurus, Virgo, Capricorn. Itulah kemungkinan yang lagi dealing sama kamu saat ini, Libra ya. Oke, tapi yang jelas kesabaran ini yang akan membuat kamu, tapi yang jelas ada satu kesabaran yang telah kamu lakukan dalam periode waktu tertentu, aku rasa itu cukup lama ya, yang akhirnya membuat kamu bisa mendapatkan Ace of Pentacles ini ya. Challenge-mu itu yang kamu selesaikan itu terkait dengan kesabaran, Temperance. Kesabaran adalah challenge guys dalam hidup ya. Seberapa kuat kita bisa sabar menahankan kemiskinan, kesulitan dalam hal finansial. Seberapa kuat kita bisa menahankan challenge dalam hal relationship. Seberapa kuat kita bisa menahankan cobaan-cobaan lain di dalam hidup ini. That's the Temperance. Itulah kesabaran. Ya, kartu kesabaran, oke. Dan aku rasa kesabaranmu lah yang membuat kamu mendapatkan Ace of Pentacles ini. Ace of Pentacles itu bisa dalam jumlah yang besar ya guys ya. Yang pasti dia berbau duniawi guys. Ada bau duniawinya. Bau apa itu ya duniawi? Yang jelas dia itu bisa berupa duit, bisa mobil baru, bisa rumah baru, bisa tanah, aset, bisnis yang semakin berkembang, kemudian pekerjaan yang makin lama makin naik levelnya, karir yang semakin meroket naiknya gitu ya. Itulah Ace of Pentacles yang berhubungan dengan duniawi tapi akan segera berakhir. Kenapa? Karena segala sesuatu di dunia ini sifatnya, ya betul, sifatnya abadi. Oh bukan, sementara. Oke. Kamu akan mendapatkan hadiah besar ya. Kamu akan mendapatkan hadiah besar Libra yang aku lihat. Don't worry ya. Just be patient ya. Bersabar sedikit lagi ya. Oke, kita akan segera klarifikasi untuk center of the reading. Ada the Queen of Wands di sini yang di cross dengan the stars. Ada arogansi aku rasa guys, somehow. Aku merasakan ada ya ada arogansi lah. Arogansi itu adalah the root of insecurity. Ya, bukan aku yang bilang, siapa ya? Sigmund Freud ya yang bilang. Sigmund Freud ya. Ada orang psikologi di sini. Bapak psikologi bilang, kalau nggak salah ya guys, kalau nggak salah ya benar gitu. Tapi arogansi itu adalah akar dari insecurity, merasa tidak aman. Ada sesuatu yang tidak stabil, itulah membuat orang menjadi arogan. Oke. Ya betul, pasti ada yang nggak stabil karena ada kartu the star miring di situ guys. Ya ada yang tidak jelas yang kalian simpan, ada yang tidak jelas yang kalian ragukan ya. Itulah yang membuat kalian merasa tidak aman, merasa terancam, insecurity, dan itulah membuat kalian menjadi arogan. Let me clarify the center of the reading please, thank you. Oke, ada kartu the Eight of Wands dan kemudian the Knight of Cups dan kemudian ada the King of Pentacles guys.
untuk klarifikasinya. Ada permintaan maaf dari seseorang yang sosoknya King of Pentacles, bisa jadi Taurus, Virgo, Capricorn ya. Dia itu lebih banyak menggunakan verbal dalam mengkomunikasikan perasaan bersalahnya ya. Aku ngerasa no action somehow ya. Ada yang bilang ke aku gitu, banyakan ngomong guys ya. Maaflah, aku nggak akan melakukan itu lagi, tapi dilakukan lagi. Sorry, aku begini. Kata-katanya indah guys ya, indah sekali. Cups itu akan sangat pintar untuk berkata-kata ya. Energi Cancer, Scorpio, Pisces ya, water sign. Tapi aku lihat sosoknya adalah King of Pentacles ya. Ada yang kontradiksi di situ guys ya. Realistis kemudian ngegombal. King of Pentacles itu tipikal orang yang realistis guys. Nggak suka gombal. Taurus, Virgo, Capricorn. Iya nggak sih? Iya. Langsung sebut aja limit kartu kreditmu berapa. Nah itu King of Pentacles. Tapi yang ditawarkan dia ini Cups. Kurang lebih seperti itu ya. Maksudnya ya gimana sih orang yang realistis ngegombal gitu ya. Itu yang aku rasa yang menjadi sesuatu yang kamu ragukan di sini ya, karena ada yang tidak jelas the star di situ, dan kamu memberikan energi arogansi terhadap permohonan maaf yang dia sampaikan kepadamu Libra. Tidak ada niat untuk menerima permohonan maaf itu. Jadi arogansimu itu bukan topeng, emang kamu arogan. Arogan dalam hal permohonan maaf dari si King of Pentacles ini. Ada permohonan maaf yang datang saat ini ya di dalam hidupmu, tapi kamu tidak mau menerimanya. Energimu itu once arogan ya. Oke. King of Pentacles itu bisa jadi orang yang kaya guys ya. Ya namanya King, terus dia megangnya koin segede gaban guys ya. Coba aku jelaskan tentang gambar King of Cups di sini, King of Pentacles di sini ya. Nah tapi dia kelihatan sedih guys, ya ampun, baru kali ini aku perhatiin. Ini memang deck baru sih, aku belum perhatiin. Ada raja yang memegang Pentacles di sini dan wajahnya sedih, bisa lihat nih ya. Wajahnya kayak tunduk gitu, kayak kalah guys. King hanya akan bisa kalah ketika berhadapan dengan Queen yang cantik. Ya. Raja mana mau menundukkan kepala kepada siapapun selain kepada seorang wanita cantik, selain kepada Queen-nya. Ya gitulah ya. Oke, jadi kamu kemudian fokus untuk pergi meninggalkan si King of Pentacles ini, tapi dia banyak duitnya guys ya. Ya, kamu dikasih kartu kredit yang banyak dan nggak pernah ditanyain kenapa kamu beli ini, kenapa beli ini, enggak. Itu yang aku rasain ya. Jadi ada sesuatu yang berkilau kamu akan segera tinggalkan di fokusmu ya. Aku pokoknya nggak mau lagi duit kamu mas, biar gimana pun. Penthouse sebesar 5 miliar kamu kasih pun aku nggak mau lagi. Oke. Kemudian seblak seharga 10 juta per porsi pun aku tidak akan mau lagi gitu. Tapi dalam hati ya ampun, gimana nih kalau aku tinggalin? Terus ntar kalau aku tinggalin itu tas Gucci bisa aku bawa nggak ya? Kurang lebih begitu ya. Terus penthouse 5 miliarnya ntar dibalik nama nggak ya ke aku gitu ya. Duit. Oke. Energi Knight of Cups itu guys, kalau di dalam tarot selalu tulus. Ya. Ya begitulah interpretasinya, tapi memang tarot reader itu akan mengandalkan intuisinya. Yang aku lihat di sini duality. Ya, karena King of Pentacles tidak akan datang membawa energi Cups. Oke, let's see. The Ace of Cups please, thank you. Oke. Oke, let's see sebentar ya. Oke, di fokus ada kartu The Eight of Cups yang diklarifikasi dengan The High Priestess, kemudian The Five of Cups, kemudian The Queen of Pentacles. Kamu muncul yang juga adalah membawa energi Pentacles. Di sini kamu arogan dan kemudian di sini kamu mencoba untuk lebih logis ya, mencoba untuk lebih menggunakan logika terkait dengan tas-tas Gucci, kemudian baju-baju brandedmu itu. Yes baby, itu yang aku rasakan ya. Ada keraguan-raguan untuk meninggalkan King of Pentacles itu, even kamu sudah menemukan sesuatu ya yang aku rasa berkaitan dengan kebenaran, oke. Tapi ada yang kamu ragukan untuk meninggalkan dia guys ya, karena kemudian kamu muncul sebagai Queen of Pentacles di situ dan ada High Priestess. High Priestess ini adalah orang yang awalnya mau
mau taking action, dan sekarang menjadi diam. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kamu tidak bisa mengalahkan dia dalam suatu situasi tertentu ya guys, Libra. Kamu tahu ketika kamu pergi dan meninggalkan semuanya pun akan ada peluang di mana dia bisa membuat kamu kalah. Nggak tahu, itu yang aku rasakan. Jadi itu yang harus aku bilang ya. Yang kedua, kamu memang nggak sanggup untuk meninggalkan kemewahan itu. Ya, kamu nggak sanggup untuk meninggalkan semua barang-barang yang ada di kloset atau di lemarimu itu ya. Ya. Oke. Kita lihat target, ada The Seven of Cups. Ada seseorang yang menargetkan untuk membuka pilihan di tengah-tengah situasi ini, guys. Oh my god. Jadi biarlah aku mengeluarkan atau memberikan energi arogan, wahai pasanganku, kata Libra gitu ya. Tapi biar kamu tahu, saat ini aku sedang membuka pilihanku untuk siapa saja. Aku akan melihat-lihat siapa saja. The Queen of Pentacles adalah orang yang berada di dalam relationship tapi menganggap dirinya single. Hai maskulin, halo brothers. Hati-hati ketika berdealing dengan Queen of Pentacles ya. Kalau kalian memperlakukan dia dengan salah, dia bisa saja bilang kamu sudah bersuami, sudah. Kita nonton yuk, ayo gitu. Dia berada dalam satu relationship dengan kamu, brother, tapi dia akan bilang ke orang yang dia suka dia single. Dengan suami aku itu udah dingin guys, udah nggak ada apa-apanya sebenarnya, tinggal nunggu endingnya aja. Yuk kita nonton, yuk kita liburan gitu. Itulah tipe Queen of Pentacles ya. Tapi aku lihat The King of Pentacles di sini sedih banget ya, sedih. Even tetap aja duality aku ngerasa ya, ada ketika Pentacles dan Cups muncul barengan gini, Cupsnya menawarkan permohonan maaf, tapi yang dilakukan oleh seseorang yang membawa energi Pentacles, King of Pentacles, aku rasa itu tidak tulus guys, sorry to say. Permohonan maaf itu tidak tulus, dan kamu juga begitu. Mengiyakannya juga tidak tulus ya. Oke, let's see. The Seven of Cups please, thank you. Target kamu membuka pilihan kepada siapa saja. I'm single, padahal kamu punya suami. I'm single, padahal kamu punya relationship dengan seseorang yang memberikan kamu pentacles dalam jumlah yang besar, Libra ya. Oke. Ngerti Libra? Ya ya. Jadi kamu di-provide duit banyak-banyak, tapi kemudian yang ngasih duit kan ini kemudian melakukan kesalahan dan kemudian meminta maaf. Ya gitu, kamu antara memaafkan dan tidak memaafkan, dan memasang energi arogan di situ di masa sekarang, dan kamu fokus untuk membuka dirimu pada siapa saja, menganggap dirimu single, oke? Dan kemudian targetmu itu adalah bagaimana bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, sekaligus mendapatkan orang yang baru, aku lihat ya. The Three of Wands, kemudian ada The Seven of Swords dan The Eight of Pentacles. Uang tidak menjamin kebahagiaanku, kurang lebih begitu ya. Tapi aku butuh uang. Bisa ngerti nggak ya kira-kira? Uang aja nggak cukup mas, gitu ya. Penthouse 5 miliar aja nggak cukup gitu. Tapi aku juga mau sih penthouse 5 miliar. Nah gitu, orangnya si Libra yang ini, yang lagi kita lihat ini. Jadi tanpa sepengetahuan si King of Pentacles, aku rasa dia sudah mulai flirting ke orang lain guys. Jika kalian adalah Libra wanita ya, artinya kalian sudah membuka pilihan, udah melihat-lihat cowok lain, yang mana nih yang lucu-lucu gitu. Kalau kalian adalah Libra pria, berarti kalian sudah mulai melihat yang mana nih cewek yang lucu-lucu. Ditarget ya, ditarget. Orang yang menargetkan itu adalah orang yang menginginkan, tentu saja ya. Kita tidak mungkin menargetkan sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Ada sesuatu yang sifatnya itu, kalau kamu tidak bisa membuatku bahagia, maka aku akan menggunakan uangmu untuk mencari kebahagiaan di tempat lain. Itu yang aku rasa ya. Let me clarify the Wheel of Fortune. Thank you very much. Oke, itu berkaitan dengan happiness lagi guys, muncul The Nine of Cups ya. Kembali tadi energinya. Uang tidak bisa membuat aku bahagia. Uang tidak menjamin kebahagiaanku gitu. Tapi ada uang
enak juga sih guys gitu, nggak ada uang bahaya juga gitu. Kemudian kartu Wheel of Fortune diklarifikasi dengan the Six of Swords, kemudian ada the Hangman, kemudian ada the Five of Swords dan the Three of Pentacles di masa lalu. Aku rasa pemahaman kamu tentang uang tidak menjamin kebahagiaan ini sudah ada dari masa lalu. Ya, dan kamu sudah lama menjalani kehidupan seolah-olah sendiri sebagai Queen of Pentacles di sini. Ya. Ini bisa jadi kamu itu bukan istri sah ya, mohon maaf. Bisa jadi kamu bukan istri sah. Ini biasa readingan-readingan perempuan-perempuan yang dijadikan sebagai apa? Ya, gitulah ya, you know maksud aku. Nah, kamu di-provide uang banyak, kamu dikasih uang banyak-banyak gitu, tapi kamu selalu menganggap dirimu kesepian sendirian di masa lalu. Dan ini akan segera berakhir, guys. Ya. Kamu tidak akan bisa berada di posisi mau uang mulu lagi, karena kemudian the judgment datang. Ya. Kita akan lihat ada apa the judgment ini. Kamu sudah lama berada dalam situasi berkelimpahan harta, tapi kamu merasa kesepian, merasa sendirian ya. Mungkin konflik juga berdatangan gitu, tapi si King of Pentacles ini juga nggak mau melepas kamu gitu. Ya somehow, ya orang tipenya ya begitu ya, beda-beda. Jadi menurut si King of Pentacles ini, satu-satunya cara untuk bisa memberimu peace, memberimu ketenangan hati, membuat kamu bahagia adalah ngasih duit. Itu yang aku rasa. Belum ada muncul King of Wands ya guys, belum. Jadi dia masih tipenya itu tipe yang menganggap bahwa kamu adalah duit. Bukan, maksud aku kamu itu hanya butuh duit, hanya butuh uang ya. As long as I provide money for you, you should be okay. Itu yang dirasakan si King of Pentacles. Jadi ketika kamu merasa aku tidak hanya ingin uang mas, dia heran guys. Loh, jadi kamu maunya apa gitu? Kamu tahu situasiku tidak bisa memberikan cups, tidak bisa memberikan, mungkin tidak bisa menikahi kamu, mungkin tidak bisa menunjukkan kamu ke orang-orang. Can I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? Gitu guys. How wish I could be that girl. Itulah tipe-tipe perempuan-perempuan yang disimpan, tapi dia mencintai orang yang menyimpannya itu. Ya. Aduh. Kalau saja seandainya aku bisa menciummu di tengah jalan dan semua orang melihat gitu, nggak boleh, jangan. Kenapa? Ya nanti istrinya marah, kurang lebih begitu ya, istri si King of Pentacles ini. Tapi yang jelas ketika kamu bilang aku tidak hanya butuh uang mas, dan kemudian dia mulai keheranan, loh jadi kamu butuhnya opo dek? Kamu mau opo meneh? Hah? Gitu. Dan kemudian kamu pun bilang, ya udah uang aja deh. Kalau tidak bisa memberikan lebih, ya itu guys. Karena aku lihat kamu di sini jadi Queen of Pentacles, ya guys Libra. Kamu memberikan hadiah kepada dirimu, menyemangati dirimu dengan Pentacles-nya yang dikasih si King of Pentacles ini tadi ya. Oke, let's see, ada adjustment guys. Ini final call. Oke. Kamu diingatkan, kamu harus segera naik ke pesawat, kalau tidak nanti pesawat ini akan pergi dan kamu akan ditinggalkan. Oke, kartu klarifikasinya itu ada the Moon, kemudian the Ace of Wands, kemudian ada the Knight of Swords. Yes. Aku ngerasa kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi dalam posisi ini. Dan di sini ada the Two of Cups. Kita nggak tahu apakah ini orang baru atau si King of Pentacles ini yang akan mencintaimu. Dari yang awalnya dia pikir kalau kasih duit aja udah cukup gitu. Apakah kemudian dia jadi mencintaimu? Aku nggak tahu. Tapi yang pasti di next feature ada dua orang yang saling mencintai. Sama besarnya, ya saling. Cinta yang sama besarnya dan berbalasan. Oke. Tapi situasi ini akan segera berhenti ya. Jadi tidak ada lagi holding to pentacles thing ya, memegang uang untuk membuatmu bahagia, nggak ada lagi. Karena semakin hari kamu, aku lihat semakin menyadari bahwa bukan hanya uang yang membuatku bahagia. Di sini kartunya kartu-kartu love semua. Mungkin kamu beneran jatuh cinta sama dia,
atau sudah ada orang lain yang baru. Yang jelas kamu akan saling mencintai di di future ya, di masa depan. Kamu akan bersama seseorang yang kalian berdua itu akan saling mencintai, oke? Kalau ini adalah cerita kalian dan kalian tertarik untuk melanjutkan cerita selanjutnya guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan langsung untuk menonton video lanjutan atau video extendednya secara eksklusif ya guys ya. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian Libra untuk saat ini. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah. Kartu King of Cups sudah datang guys, dan kemudian ada the Nine of Cups. Yes, the couple is here now. King dan Queen of Cups. Aku selalu merasa happy ketika di readinganku dalam satu table itu muncul King dan Queen of Cups. Ada energi yang berjalan berbarengan guys. Mirroring dibilang nggak juga gitu, tapi tumbuh berbarengan. Dia falling in love sama kamu. Itu feelingku. Ketika kamu pergi, Libra, kamu tinggalkan dia jatuh cinta sama kamu. Dia itu awalnya cuma mikir, alah ini kan cewek butuh duit doang, kasih duit biar senang gitu. Sekarang dia beneran cinta, dan aku rasa energinya feminim ya. You need to listen to your heart. Kamu jatuh cinta. Kamu jatuh cinta. Libra, atau ada orang yang jatuh cinta padamu. Karena ini terkait dengan takdirmu, the judgment tadi ya. Mana the judgment tadi guys? Udah selesai. Kamu bermain-main dengan duit dan berpura-pura bahagia dengan duit itu sudah selesai. Jadi saatnya kamu serius, dan ini akan berkaitan dengan your love, dengan your emotion, dengan cinta, oke?